Halo friends, teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, dan selalu sukses. Pembahasan kali ini akan membahas mengenai motivator. Ya, motivator. Kalian tahu ya, biasa motivator itu seperti apa? Motivator ini fungsi motivator adalah memberikan dorongan atau menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Nah, biasanya kalau kita lagi patah semangat, mungkin kita lagi putus asa, kita nggak tahu harus mau ngapain, ya biasanya kita butuh motivator. Orang yang memberikan motivasi-motivasi buat kita supaya kita semangat lagi. Banyak ya kalau kita lihat-lihat di televisi, motivator-motivator yang terkenal gitu ya, ternama di dunia, bahkan di Indonesia juga banyak motivator-motivator yang terkenal. Ya, gua nggak usah sebutin lah namanya, tapi banyaklah motivasi-motivasi, motivator yang memberikan semangat supaya kita terus bergerak, selalu maju gitu ya. Dan sebenarnya motivator itu siapa aja sih? Motivator itu ya bisa banyak hal, bisa banyak orang gitu. Satu bisa dari ya motivator itu sendiri gitu ya. Dua, yang bisa memotivasi itu adalah ya bisa juga orang tua kita yang menjadi motivator kita. Bisa juga sahabat kita yang memberikan dorongan supaya kita sama kita supaya kita lebih semangat. Ada juga motivator ya mungkin kekasih kita gitu ya. Demi kekasih kita ya kita semangat melakukan apa aja gitu ya. Kadang-kadang ya demi kamu aku rela melakukan apa aja. Jadi semangat gitu ya demi kekasihnya jadi ya pokoknya saya semangat. Ngomongin soal motivator, jadi gua agak teringat ya pada dulu gua sama temen gua ya pernah ikut bimbingan motivasi. Jadi waktu itu teman gua bilang, bro, ini loh ada seseorang motivator yang terkenal. Dia mau ngadain acara di suatu tempat. Dan kita punya 6 tiket gratis nih. Lu mau ikut gak? Ya karena gua dengar gratis dan orangnya juga motivatornya terkenal. Oke, langsung aja gue bilang, oke, gue ikut. Jadi waktu itu kita janjian, akhirnya kita datang. Setelah itu ada banyak orang yang ikut ngedengerin si motivator. Jadi waktu itu banyak juga yang ikut ya, ada sekitar ya ratusan orang gitu ya. Ratusan orang ya untuk mendengarkan motivasi gitu. Dan emang benar sih waktu gua ikut apa namanya motivasi dari sang motivator punya acara ini, ya gue semangat gitu. Apa yang harus kita lakukan? Wah semangat gitu. Ayo teriak semangat, semangat. Ya itu bisa membangkitkan apa ya emosi yang meluap-luap gitu. Oh iya, gue harus semangat, harus melakukan ini, semangat. Akhirnya pulang selesai dari acara itu, wah semangat berapi-api gitu. Kayaknya bahagia, wah punya banyak planning gitu ya. Lalu nggak beberapa lama, tapi semangatnya yang tadinya gue rasa tinggi banget setelah ikut motivasi itu ya dari motivator, terus turun lagi semangatnya kayak kayak kendor gitu. Nah, terus akhirnya, aduh kayaknya gue harus butuh motivasi lagi. Akhirnya ikut lagi. Wah, semangat lagi. Tapi setelah selesai acara, oh masih semangat, tapi beberapa hari kok kayaknya agak kendor lagi semangatnya. Jadi kalau dipikir-pikir ya, motivasi itu ya kadang naik turun ya. Dan emang harus dipompa. Jadi pas saat turun, pompa lagi naik ke atas.
pas kita turun lagi ya dipompa lagi supaya semangat kita naik lagi ke atas. Nah, biasanya motivator itu sebenarnya perlu gak sih buat kita gitu ya? Ya, kalau dibilang perlu, ya perlu juga untuk orang-orang yang mungkin nggak punya semangat, yang kayak lagi putus asa, galau, bingung. Ya, mungkin bagi mereka, sebagian orang, ya motivator itu perlu untuk memberikan motivasi buat mereka gitu. Dan itu penting, sangat perlu untuk mereka gitu. Tapi ada juga sebagian orang yang ya merasa hidup gue udah bahagia kok dan gue baik-baik aja. Ya, motivator, motivasi, ya bisa iya bisa enggak. Dan mungkin Mungkin ya dia nggak perlu motivator ya karena hidupnya udah bahagia, lalu apa yang mau dimotivasi? Yang dia lakukan juga baik-baik aja gitu. Jadi ya tergantung orangnya juga sih ya. Ada yang butuh motivasi, ada yang mungkin udah bahagia ya nggak perlu motivasi lagi. Tapi biasanya buat anak muda zaman sekarang nih ya, biasanya sih motivator mereka ya kekasihnya gitu, pasangannya gitu. Biasa ya mereka semangat gitu karena pasangannya, kekasihnya memberikan semangat. Ayo sayang, semangat ya kerjanya. Oh iya iya iya, sayang aku akan bekerja keras untuk kamu. Jadi ya kebanyakan memang kekasihnya yang memberikan dorongan gitu, semangat ya buat mereka gitu. Oke, sekarang seandainya nih, kalau kalian lagi tidak semangat, lagi bingung, lagi galau, nggak tahu mau ngapain, kayak lagi di titik terendah gitu, lagi mumet, butuh motivasi. Tapi ketika nggak ada orang lain di samping kita gitu, nggak ada siapa-siapa, kita lagi butuh motivator nih. Siapa nih motivator yang bisa membantu kita? Siapa motivator sesungguhnya? Ketika kita lagi butuh semangat, lagi butuh motivasi, tapi nggak ada orang di sekitar kita gitu. Nggak ada yang bisa membantu kita gitu. Pengen tahu motivator yang bisa membantu kita? Motivator yang sesungguhnya siapa? Pada saat kita lagi sendiri, ada yang tahu siapa? Motivator sesungguhnya saat tidak ada siapa-siapa, ya hanya diri kita sendiri yang motivator itu. Lalu siapa lagi kalau bukan diri kita yang memberikan motivasi untuk diri kita sendiri gitu. Setiap orang itu kan punya kesibukannya masing-masing, punya pekerjaannya sendiri-sendiri, punya impiannya sendiri-sendiri, punya cita-citanya masing-masing, punya ya pokoknya mereka punya dunia dan kesibukannya masing-masing gitu, punya kesibukan sendiri-sendiri. Jadi, motivator sesungguhnya ya diri kita sendiri. Siapa lagi yang mau mendorong diri kita? Siapa lagi yang mau membantu kita? Ya, kalau bukan diri kita sendiri, harus ada kemauan dari diri kita sendiri. Harus ada semangat dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita bisa memotivasi diri kita sendiri, kita nggak perlu bantuan orang lain. Malah kita bisa membantu orang lain. Jadi belajarlah untuk memotivasi diri sendiri. Coba deh kita belajar untuk memotivasi diri kita sendiri. Jadi kita nggak terlalu butuh bantuan orang lain saat orang lain juga nggak ada buat kita. Dan kita juga nggak ketergantungan sama orang yang selalu memberikan motivasi. Jadi sebenarnya kalau kita nggak bisa memotivasi diri kita sendiri, ya kita juga jadi kayak kecanduan ya. Kita butuh orang di samping kita untuk terus memberikan motivasi. Jadi saat kita down, motivasi lagi. Karena kenapa? Ya karena kita nggak bisa membangun motivasi kita sendiri. Jadi kita kayak kecanduan, kita butuh orang. Nah saat orang itu nggak ada di dekat kita, ya kita akan drop gitu, kita akan jatuh, kita akan nggak semangat melakukan apa-apa. Jadi seperti
kecanduan. Saat ada obatnya kita semangat, saat obatnya nggak ada ya udah kita mau kayak gimana. Jadi pastikan obatnya itu ada di dalam diri kita sendiri. So, siapa motivator sesungguhnya? Motivator yang paling hebat? Jawabannya, diri kita sendiri. Itulah motivator paling hebat. Oke, friends, itu pembahasan hari ini mengenai motivator. Terima kasih. Gua MK, sampai jumpa lagi.